Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku, bunda-bunda semuanya? Semoga saja kalian sekarang selalu di dalam keadaan sehat dan di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku share keseharian aku ya seperti biasa. Keseharian seorang ibu rumah tangga di desa dengan keseharian dan vlog yang sederhana. Sekarang aku akan beraktivitas di samping rumah teman-teman ya. Dan inilah keadaan samping rumah aku teman-teman ya. Ini ada pohon tomat yang aku tanam di kantong kresek ya teman-teman. Dan sekarang ini kan ada yang masih berbunga juga, ada yang udah mulai berbuah ya teman-teman. Dan ada pula yang masih kecil gitu kan. Aku menanam tomatnya begitu beragam ya. Dan di pagi ini teman-teman, aku tuh belum masak ya. Dan sebelum aku melanjutkan bersih-bersih di samping rumah ya teman-teman, aku tuh akan memasak dulu buat sarapan ya. Dan menuku pagi ini untuk sarapan adalah sayur bening katuk ya teman-teman. Dan sekarang ini aku akan memanen katuknya ya teman-teman. Ini tuh katuk aku alhamdulillah udah siap panen ya. Dan ini siap dipetik teman-teman. Alhamdulillah walaupun tidak banyak di samping rumah ini, tapi ini tuh cukup untuk sekali nyayur ya. Sekali bikin sayur gitu teman-teman. Dan aku tuh selalu merapihkan ini ya teman-teman, pohon-pohon katuk ini. Walaupun ini aku tanam untuk konsumsi, tapi aku selalu merapihkannya dia itu seperti macam kembang gitu ya teman-teman. Dan inilah katuk-katuk yang siap dipanen ya teman-teman. Dan kali ini tuh aku akan menggunting-gunting si pucuk katuknya dulu teman-teman. Ini tuh buat konsumsi hari ini ya. Sarapan aku kan di desa ini cukup sederhana saja teman-teman. Nasi putih sama sayur bening katuk pun udah jadi ya alhamdulillah. Itulah sarapan sederhana keseharian aku teman-teman. Kadang-kadang aku tuh sama tahu tempe terus sayur bening katuk itu udah cukup ya teman-teman bagi aku dan anak aku Hanum. Dan sayur katuk ini adalah tumbuhan yang baik buat kesehatan ya teman-teman. Apalagi ibu yang hamil dan menyusui ya teman-teman, boleh searching aja di internet ya tentang kegunaan dari daun katuk ini. Ini tuh sangat bagus ya untuk ibu menyusui karena dapat menyuburkan ASI teman-teman. Juga sangat bagus untuk ibu hamil ya. Karena kan nanti ibu hamil pun sama akan memproduksi ASI juga ya teman-teman. Ini untuk kesuburan ASI ibu busui itu bagus ya. Tapi untuk kita konsumsi yang tidak menyusui pun ini enak ya teman-teman. Ini tuh rasanya memang agak manis-manis begitu ya. Dan ini tuh biasanya sering aku jadikan lalapan pula ya teman-teman dengan cara dikukus gitu ya. Dan kalau daun katuk ini dikukus tuh rasanya manis teman-teman ya, beda dengan direbus ya. Kalau dikukus itu rasanya lebih manis daripada direbus. Dan ini tuh alhamdulillah si daun katuk aku tuh sehat ya teman-teman, tanpa ada bolong-bolongnya. Walaupun ini aku jarang sekali aku semprot menggunakan larutan dari bawang merah ya teman-teman. Atau kalau memang teman-teman di rumah memiliki pohon katuk yang bolong-bolong, itu pertanda ada ulat ya teman-teman, ada ulat katuk. Dan ulat katuk itu mesti kita semprot menggunakan semprotan organik ataupun pestisida ya teman-teman. Dan setelah aku memangkas si pucuk katuknya itu, aku tuh mau merapikan pinggirannya. Tapi itu ada emak ya tetanggaku lewat. Tadi tuh emak tuh habis dari rumah mama aku ya teman-teman. Dan
ketukar sandal sama aku karena tadi aku juga habis dari rumah mama aku. Tadi tuh ada acara kumpulan ibu-ibu di rumah mama aku ya teman-teman. Kami tuh sedang berembuk membagi grup gitu ya. Grup untuk bersih-bersih masjid ya teman-teman. Oke, lanjut ke videonya teman-teman. Aku tuh sekarang mau mangkasin si pinggiran dari daun katuk yang tuanya ini ya aku pangkasin biar rapih saja teman-teman pinggirannya. Walaupun ya si pohon katuk ini aku tanam untuk konsumsi, tapi aku kepengen si katuknya kelihatan rapi aja di samping rumah ya, kayak tanaman hias gitu ya teman-teman. Walaupun ini hanyalah sekedar tanaman katuk saja yang menghiasi samping rumah aku. Tapi walaupun hanya sekedar katuk ya teman-teman, ini tuh banyak sekali manfaatnya bagi aku ya teman-teman. Karena aku tuh bisa konsumsi ini dengan mudah ya, tidak harus membelinya dari pasar. Dan aku juga bisa berbagi sama orang-orang yang membutuhkan si pucuk katuk ini ya. Kadang-kadang kan ada orang yang baru lahiran atau ibu-ibu menyusui membutuhkan daun katuk ini, aku bisa berbagi dengan mereka ya. Sebenarnya beli di pasar pun ada ya teman-teman, tapi kan kalau ke pasar itu jauh ya, harus beli juga, harus mengeluarkan uang. Kalau ada yang gratis kenapa enggak gitu ya, aku bisa menanam sendiri di samping rumah ya teman-teman. Dan ini sekaligus untuk menghiasi samping rumah aku ya teman-teman, biar ada tanamannya gitu. Makanya aku selalu rapih-rapihkan si pohon katuknya. Selain fungsi untuk menyetok sayuran, aku juga fungsinya ini untuk menghiasi samping rumah aku teman-teman. Inilah taman di samping rumah aku yang tanamannya bukan dari tanaman hias yang mahal ya teman-teman. Taman di samping rumah aku itu hanya tanamannya dari katuk saja yang biasa aku konsumsi untuk kesehariannya ya teman-teman. Gak apa-apa ya, sesuai hobi kalian. Jika kalian memang kepengen tanaman hias ada di samping rumah kalian, itu boleh-boleh aja. Tapi aku mah ini menanam katuk aja ya teman-teman. Dan setelah selesai merapikan pohon katuk, aku tuh menebang ini pohon ya teman-teman. Kalau di sini tuh namanya ini pohon hanjuang hijau namanya. Dan aku tebang saja yang tingginya itu ya teman-teman, karena dia itu ketinggian. Menurut aku tuh kalau tinggi banget ya itu rimbun lah ya teman-teman. Jadi aku pohon yang tingginya tebang saja dan pohon yang pendek aku sisakan teman-teman. Lanjut aku merapihkan si daun-daun tuanya, aku buangin ya teman-teman agar tidak terlalu rimbun. Aku pangkasin ya teman-teman si daunnya yang tua gitu ya teman-teman. Hanjuang hijau ini emang ya tidak enak dimakan ya, tapi kan ini pohonnya bisa dimanfaatkan, nanti orang ada yang membutuhkan ya teman-teman. Suka orang butuhkan si pohonnya untuk menjadi pembatas ya teman-teman. Ini tuh pohon ini kalau di kampung itu sebagai patok ya, kalau di kampung itu suka dibikin patok pembatas ya teman-teman. Oke, kembali ke videonya. Ini adalah pohon tomat yang di bawahnya aku buang biji tomat ke sini teman-teman ya. Ini ada beberapa yang numbuh ya. Kemarin itu aku ada biji tomat, aku buang aja ke situ ya teman-teman, walaupun tidak banyak noh. Cuma ada beberapa, ini masih kecil ya teman-teman. Dan yang itu pohon pepaya tidak aku tanam ya, dan ini pohon kenikir pengen aku pindahkan tapi tidak sekarang ya, karena harus nunggu hujan dulu. Aku tidak mau ada kenikir di sini karena pohon kenikir ada tempatnya sendiri. Dan ini polybag bekas tanam ya teman-teman, ini tuh bekas sekali nanam tomat ya, dan akan aku gunakan kembali teman-teman ya. Dan sekarang aku lagi ngambil kompos teman-teman. Ini adalah pupuk kompos yang aku bikin kemarin teman-teman, yang aku ayak-ayak waktu itu, videonya di atas ya teman-teman. Jika teman-teman ada yang penasaran, boleh lihat videonya di atas saat aku memproses kompos organik ini. Semua pupuk organik aku bikin sendiri ya teman-teman. Dan jika ada teman-teman yang penasaran belum melihat
video aku yang memproses pupuk organik, boleh teman-teman lihat aja di video-video aku sebelumnya. Oke teman-teman, sekarang aku akan mencampur media tanam bekas pakai ini dengan pupuk komposnya ya. Dan sekarang aku akan gunakan kembali untuk menanam tomat lagi teman-teman. Aku menanam tomat pun di sini tidak banyak-banyak ya teman-teman. Sekali tanam tuh paling 2 pohon atau 3 pohon tomat ya. Tapi aku sering menanamnya karena aku mengharapkan si buah tomat ini tidak berhenti aku panen gitu ya teman-teman. Karena keperluan di dapur aku itu tidak membutuhkan tomat yang begitu melimpah ya teman-teman. Tapi aku membutuhkan tomat sehariannya itu sedikit demi sedikit, tapi dengan berkepanjangan ya teman-teman, karena tidak setiap aku memasak itu harus memakai tomat ya teman-teman. Walaupun aku memakai tomat, mungkin aku pakai kesehariannya cuman 3 apa 4 tomat saja ya, 3 apa 4 buah gitu, atau 2 buah, bahkan 1 buah tomat dalam sehari itu aku pakai ya teman-teman, tidak begitu banyak. Makanya aku menanam tomat pun sedikit demi sedikit dan tidak sama rata gitu ya teman-teman. Beda dengan perkebunan besar ya, yang sekali tanam itu harus banyak karena dia itu harus panennya bareng gitu ya, biar mendapatkan buah yang banyak karena mereka itu untuk dijual. Beda dengan aku, petani organik rumahan ya teman-teman, yang menanam tomat itu cuman sedikit saja karena tujuannya untuk konsumsi teman-teman. Kalau ini tomat aku tanam bareng-bareng, maka dia berbuahnya pun akan bareng-bareng. Sementara aku kan tidak membutuhkan buah tomat yang banyak ya teman-teman. Untuk kebutuhan di dapur aku sehari-hari, aku hanya membutuhkan beberapa buah tomat saja. Dan jika menanamnya bareng-bareng, nanti panennya pun akan bareng-bareng teman-teman ya. Dan jika panennya sudah bareng-bareng, nanti si tomatnya pun matinya pun akan bareng-bareng. Dan di saat selesai panen dan pohon tomatnya mati, maka dari situ aku harus menunggu lagi jika menanam baru ya teman-teman. Maka dari itu aku menanam tomat disesuaikan dengan kebutuhan aku sehari-hari ya teman-teman. Aku menanam tomat 2 pohon aja setiap minggu itu udah bisa panen setiap hari. Oke, lanjut ke videonya teman-teman. Ini tuh aku kasih lanjaran ya si polybagnya itu, karena kalau tidak dikasih lanjaran nanti kan ayam-ayamnya akan mencakar-cakar si media tanamnya ya teman-teman. Dan setelah selesai benih tomatnya aku tanam teman-teman, selanjutnya kita menyiramnya ya. Aku menyiramnya menggunakan air biasa ini ya teman-teman. Dan jika ada air beras, boleh menggunakan air beras, itu bagus ya. Oke, setelah menanam selesai, lanjut aku bersih-bersih ya. Aku bersih-bersih rumput ini teman-teman. Walaupun ini rumputnya memang tidak banyak ya, karena aku kan tidak membiarkan rumputnya menghijau di sini. Yang aku biarkan hijau ini hanya tanaman aku ya teman-teman. Karena rumput itu gulma, jadi aku bersihkan rumput-rumputnya di samping rumah aku ini teman-teman. Memang ya sebaiknya membersihkan rumput itu jangan menunggu rumputnya tumbuh besar dulu ya, agar tidak menguras waktu dan tenaga kita di saat membersihkannya. Oke teman-teman, setelah aku selesai membersihkan rumput, lanjut aku mau nyapu ya. Inilah dia halaman samping rumah aku ya, yang sederhana, tidak begitu luas ya, tapi cukuplah bagi aku karena kita kan harus mensyukuri apa yang telah Tuhan beri. Walaupun halaman samping rumah aku tidak begitu luas teman-teman, tapi ini tuh sangat bermanfaat bagi aku ya teman-teman. Selain pemandangan yang asri hijau, juga aku bisa menyetok makanan di sini ya, seperti sayur-sayuran ini. Oke teman-teman, tidak terasa kita ini udah berada di penghujung video. Dan aku ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Dan akan aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.